Ketika ingin mencapai sesuatu, biasanya nasihat yang muncul adalah bekerja keras. Namun apabila Anda belum bisa mencapai hal tersebut, artinya nasihatnya ada yang kurang, yaitu bekerja keras dengan bahagia. Belajar dari mantan tentara cilik dan pelari Mirare. Become a vision holder, not just a problem solver, with berkembangbersama.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus, MBA. Saya adalah seorang master praktisi Neuro Language Programming dan penulis buku 4 Langkah Mudah Hidup Semakin Berlimpah, serta podcaster di Berkembang Bersama yang pernah menduduki peringkat ke-4 di Apple Podcast. Lahir di Nepal dan sempat tidak disukai oleh neneknya karena dia seorang perempuan, dianggap beban dengan kondisi perekonomian keluarganya saat itu. Saat remaja terjadi perang saudara di daerahnya yang membuat kondisi keuangan keluarganya semakin buruk. Mira kemudian ingin membantu keluarganya dengan menjadi tentara cilik, di mana uang yang didapatkannya dapat digunakan untuk membantu keluarganya. Saat menjadi tentara cilik, sering diadakan lomba lari di mana Mira selalu menang. Setelah perang saudara berakhir, tidak ada pemasukan, Mira pun mencari pekerjaan di luar negeri, yaitu ke Malaysia. Namun sebelum hari keberangkatannya, ada sebuah perlombaan lari di daerahnya yang Mira mengikutinya dan berhasil menang. Melihat potensi dirinya, Mira kemudian mendekati seorang pelatih untuk dilatih secara profesional, yang membuat Mira berhasil menjadi pelari yang diperhitungkan. Mira berhasil menangkan lomba Mont Blanc 80 km yang dikenal juga dengan trail running, di mana tidak hanya berlari, tapi juga digabungkan dengan mendaki gunung. Peristiwa ini semakin istimewa karena Mira berhasil memenangkan lomba ini 3 hari setelah terjadinya gempa di Nepal yang memakan korban hingga 9.000 orang. Ada motivasi tambahan Mira untuk menangkan lomba ini untuk membantu negaranya. Sebuah pesan yang saya ingat dari channel YouTube Red Bull yang mengupload film dokumenter ini adalah Mira mengatakan, memang kita harus bekerja keras untuk selalu meningkatkan level. Namun pastikan juga kita merasa bahagia. Pesan orang, pesan lingkungan kepada kita untuk sukses adalah bekerja keras. Namun apabila sampai sekarang kita belum sukses, bisa jadi nasihatnya kurang, yaitu bekerja keras dengan bahagia. Kenapa penting merasa bahagia untuk sukses? Ada sebuah penelitian yang bisa Anda pertimbangkan. Sebelumnya, yang akan Anda sukai saat Anda bergabung di email list Berkembang Bersama, yang caranya sangat mudah. Anda tinggal masukkan email Anda di berkembangbersama.com. Anda akan dikirimkan email setiap hari Senin dan Jumat, tip-tip, pilihan pola pikir, pilihan mindset yang bisa Anda pertimbangkan untuk Anda gunakan. Dan saya penasaran, karya apa saja yang akan Anda hasilkan ketika Anda menggunakan pola pikir yang berbeda. Karena seperti yang kita sudah pahami bersama, Albert Einstein mengatakan, orang gila itu adalah melakukan hal yang sama terus-menerus, berharap hasil beda. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Sonja Lubomirski, PhD, seorang peneliti dari California University, ditemukan bahwa orang-orang yang bahagia itu mereka percaya diri dan semangat dalam mengerjakan tugasnya, yang merupakan resep dari sebuah kesuksesan. Dan saat bahagia, orang akan lebih mudah untuk melihat peluang baru, yang sangat penting saat tantangan datang. Nah, apakah Anda semakin menyadari bahwa untuk merasa bahagia terlebih dahulu itu sangat penting agar kita bisa menjadi sukses? Nah, strategi apa yang bisa Anda pertimbangkan untuk Anda lakukan agar Anda lebih mudah bahagia? Karena katanya bahagia bisa dipicu oleh kita sendiri. Yang pertama adalah bersyukur. Ini sangat klise, namun beberapa orang di luar sana, bukan Anda, itu lupa untuk melakukan hal ini. Saat mereka bersyukur ada keluarga yang sehat dan menunggu di rumah, orang-orang akan bekerja keras dengan bahagia, atau yang sering saya sebut dengan bekerja lebih cerdas. Yang kedua adalah merapikan tempat tidur. Ini kedengarannya remeh dan sering saya lakukan, saya tiru dari kebiasaan pasukan elit Amerika, di mana seperti yang kita sudah pahami bersama, kita tidak bisa mengendalikan kejadian yang ada di luar. Yang bisa kita kendalikan adalah respon kita. Saat kita merapikan tempat tidur setiap pagi, ada rasa pencapaian di situ sehingga membuat mood kita positif. Dan bonusnya, apabila rencana kita seharian berantakan, saat masuk kamar dalam kondisi yang rapi, mood kita yang tadinya berantakan kembali menjadi lebih positif. Yang ketiga adalah apakah Anda silet atau kapak. Kapak tidak bisa digunakan untuk mencukur jenggot, dan silet tidak bisa digunakan untuk memotong pohon. Dengan menyadari bahwa kita
mempunyai potensi unik masing-masing sebagai seorang manusia, kita tidak lagi membandingkan. Kita hanya fokus untuk terus menggali potensi yang ada di dalam diri kita. Seperti kisah Mira Ray di atas, saat dia mengikuti lomba Mont Blanc 80 km, dia sempat merasa capek, namun dia ingat bahwa berlari adalah hal yang disukai dan sudah dilakukan dia sejak kecil, yang memunculkan rasa bahagia dalam dirinya, yang mendorong dia untuk bisa memenangkan lomba tersebut. Nah, jadi penasaran, sukses apa lagi yang akan Anda hasilkan saat Anda bekerja keras dengan bahagia, alias bekerja cerdas, dengan hanya fokus menggali potensi unik yang kita miliki? Asik ya? Untuk tip bermanfaat lainnya, Anda bisa masuk ke berkembangbersama.com, di mana tulisan di launching setiap hari Senin dan Jumat, tip lebih produktif, tip berlimpah, sedangkan tip berbentuk video, Anda bisa akses manfaatnya langsung klik channel YouTube Berkembang Bersama. Sedangkan tip berbentuk audio bisa Anda download free, Anda dengarkan di mana saja, kapan saja, dan sedang ngapain aja. Episode terbaru setiap hari Rabu ada di Berkembang Bersama. So stay tuned for next episode. Bye.